Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tutorial bagaimana melakukan analisis korelasi dan diskriminan. Yang pertama kita akan melakukan analisis korelasi. Pertama kita ambil dulu datanya di sini. Kita copy, lalu paste di sini. Nah, kita menggunakan dua variabel. Nah, di sini yang pertama kita namakan variabel x, dan yang kedua kita variabel y. Nah, untuk desimalnya kita kosongkan saja. Nah, dan untuk labelnya di sini kita lihat yang pertama adalah durasi belajar. Dan yang menjadi variabel y adalah nilai. Nah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini untuk mencari korelasi kita cari di sini correlate dan bivariate. Nah, selanjutnya kita kirim atau kita pindahkan ke kanan karena kita di sini menggunakan analisis korelasi Pearson. Kita pencet Pearson di sini dan oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi uji korelasi Pearson ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R, di mana ini menentukan jenis hubungan antar variabel X dan Y apakah dapat bersifat positif atau negatif. Di sini 0,01 untuk signifikansi, dan di variabel Y dan di variabel X adalah 0,01, yang dimana 0,001 dinyatakan berkorelasi karena kurang dari 0,05. Nah, di sini kita lihat nilai derajat dari pedoman derajat dari hubungan untuk mencari nilai persen korelasi. Apakah itu korelasinya tingkatnya tidak ada korelasi, lemah, sedang, kuat, atau sempurna. Kita lihat di sini nilainya untuk variabel X dan Y. Untuk di bagian variabel X durasi belajar dan Y nilai. Kita lihat persen korelasinya di sini ada 0,979 dan dinilai ada 0,979, yang dimana kalau dilihat di sini 0,979 masuk ke korelasi sempurna karena nilai persen korelasinya di atas 0,81 sampai dengan nilai 1, yang dimana artinya korelasi sempurna. Bisa dilihat di bagian percent correlation yaitu 0,979, di mana angkanya positif. Artinya semakin lama durasi belajar itu berkorelasi pada nilai, yang dimana nilai juga semakin bagus. Mungkin itu saja untuk analisis korelasi. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya adalah analisis diskriminan. Oke, di sini analisis diskriminan ini akan memprediksi kepuasan seorang karyawan pada contoh di PT XYZ. Nah, pada uji asumsi klasik analisis diskriminan ada 3 poin yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji multikolinearitas. Oke, selanjutnya kita bakal mengambil data di Excel. Ini di variabel Y adalah variabel yang menentukan kepuasan karyawan. Nah, kepuasan ini ditentukan oleh yang pertama itu ada tidak puas, dan ininya ada 0, dan puas adalah ditandai dengan 1. Nah, selanjutnya adalah gaji karyawan yang dimana ditandai dengan X1, dan ini jarak tempuh, yaitu jarak tempuh dari rumah ke kantor ditandai dengan X2. Nah, ini pada di gaji karyawan kita ubah dulu ke number, lalu kita copy semuanya, lalu kita pencet ke data view dan kita copy semuanya. Selanjutnya kembali lagi ke variable view dan merubah
nama variabel x1, x2, dan y, dan ubah desimal yang satu jadi 0, yang kedua tetap 2, dan yang ketiga menjadi 0. Selanjutnya kita beri nama pada label. Yang x1 kita beri label yaitu gaji karyawan, dan yang kedua adalah jarak tempuh, yang ketiga adalah kepuasan. Nah, pada bagian Y ini di value kita klik dan kita sesuaikan dengan ini tidak puas, kodenya adalah 0. Kita tulis di sini 0, di keterangannya ada tidak puas. Kita pencet add. Selanjutnya 1, kodenya puas. Kita add dan oke. Yang pertama kita akan menguji yaitu uji normalitas data. Nah, yang pertama kita pencet analyze, regression, linear, Y ke dependent dan X ke independent. Kita klik save dan kita klik ini dan continue. Selanjutnya kita pilih analyze non-parametric test, dan selanjutnya kita pilih one sample KS. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang ini ke kanan dan oke. Dan ini adalah hasilnya, kita copy dan kita paste. Nah, di sini ada ketentuannya jika nilai si lebih besar dari 0,05 artinya data normal. Lihat di sini hasilnya 0,008 yang artinya data normal. Selanjutnya kita cari uji homogenitas dan uji multikoliniaritas. Selanjutnya kita ke analyze, classify, dan discriminant. Variabelnya kita pindahkan ke grouping variabel. Kita klik define range. Nah, ini kita kasih 0 dan ini 1. Minimum adalah tidak puas dan maksimum adalah puas. Sesuaikan dengan yang ini. Kita klik continue. Variabel X kita pindahkan ke dependent dan kita klik use dan kita klik setting. Kita centang semua yang sebelah kiri dan satu yang di atas. Klik continue, klik method, dan kita klik yang ini dan yang ini, lalu continue. Kita klik classify, kita klik yang atas ini dan yang bawah ini, lalu continue. Kita save, centang yang tengah, dan kita klik continue dan oke. Oke, sudah keluar hasilnya. Nah, kita akan cari tabel yang akan dipakai yaitu homogenitas. Nah, yang ini tabelnya kita pindahkan. Ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka matrik varian kovarian relatif sama. Lihat di hasil adalah 0,0521 artinya relatif sama. Selanjutnya kita cari hasil uji multikolinearitas. Ini tabelnya kita cari. Nah, ini dia tabelnya sudah ketemu. Di sini ketentuannya, jika nilai koefisien relasi kurang dari 0,80 maka terbebas multikolinearitas. Di sini nilainya adalah 0,482 yang artinya terbebas multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke analisis diskriminant. Pertama kita lihat tabel variabel enter or remove ini. Kita cari. Nah, ini dia tabelnya. Pada tabel yang di atas ini tujuannya adalah untuk menyajikan variabel-variabel mana saja yang dapat dimasukkan dalam fungsi diskriminan. Variabel yang masuk model ada variabel yang mempunyai pengaruh bermakna ada Y. Nah, yang berpengaruh adalah jarak tempuh. Di tabel kedua juga sama. Nah, variabel yang masuk dalam model ada variabel jarak tempuh X2. Nah, karena nilai signifikan itu harus kurang dari 0,05 dan di sini adalah 0,003. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel ini. Kita cari ada di mana tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Dari tabel di atas diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,835. Bila dikuadratkan yaitu 0,835 kali 0,85 yaitu 0,697225, artinya 69,7225% varian dari variabel independen untuk kelompok dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Selanjutnya adalah tabel Win lambda. Kita cari dulu. Nah, ini ada di bawahnya. Bisa dilihat signifikan sebesar 0,03, lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa
ada perbedaan rata-rata antara kategori atau ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden. Nah, yang didasarkan pada variabel X2 yaitu jarak tempuh. Kemudian struktur matriks, kita cek tabelnya. Nah, ini dia tabelnya. Nah, jadi pada dua variabel independen di atas, variabel yang memiliki keratan hubungan dengan fungsi diskriminan ada variabel X2, yaitu jarak tempuh. Nah, karena gaji karyawan itu adalah buah A, itu kerongannya tidak bisa dipakai atau dilanjuti untuk analisis. Selanjutnya ada tabel Koenig. Kita cari, nah ini dia tabelnya. Nah, nilai konstan sebesar 10,69. Hanya satu variabel terpilih dalam bentuk fungsi diskriminan. Nah, di sini min 10,69 ini sebagai z-score. Nah, ditambah oleh 3,353 ini. Selanjutnya tabel yang ini kita cari. Nah, ini dia tabelnya. Nah, kelompok dengan keputusan 0 atau tidak puas banyak 3 orang. Dan di sini yang 3 puas, karyawan tidak puas, sedangkan kelompok dengan keputusan 1 atau puas banyak 7 orang, gitu kan. Yang di sini dengan keputusan yang sebanyak 7 orang itu orang yang tidak puas. Nah, di sini ada persamaan untuk kelompok 0 atau yang tidak puas karena jarak tempuh. Yang pertama dengan nilai 37,720 ditambah dengan 28,852 X2. Nah, jadi di sini dan selanjutnya itu persamaan untuk kelompok 1 yang puas. Nah, bisa dilihat sini ada min 67.592 plus 38.782 X2. Nah, itu adalah karyawan yang merasa puas dengan jarak. Selanjutnya adalah hasil klasifikasi. Bisa dilihat di sini. Ini ada tabelnya. Nah, jadi ada kolom original baris atau kelompok keputusan 0 atau yang tidak puas itu sebanyak 3 orang, yaitu respondennya 10% dan tidak ada responden yang berpindah ke kelompok yang puas itu atau 0. Nah, sementara itu ada 5 responden atau sebanyak 71,4% yang berada di kelompok yang dia tuh puas, dan 2 responden atau 28,6% berpindah ke kelompok keputusan yang tidak puas. Nah, jadi maka ketepatan fungsi diskriminan dapat dihitung dengan cara yang tidak puas itu 3 dan ditambah yang puas itu 5 dan dibagi 10. 10 itu adalah total responden, yaitu hasilnya 0,8 atau 80%. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.